Renungan hikmat apa yang kita dapatkan saat ini adalah buah pilihan masa lalu. Saudaraku, belajarlah bijaksana dalam mengambil setiap pilihan. Hidup bukanlah permainan yang bisa diulang sesuka hati saat kita salah mengambil pilihan. Oleh karena itu, berpikir panjanglah sebelum mengambil keputusan untuk memilih. Kalau ternyata pilihan kita salah, maka belajarlah menerima dan mengambil hikmahnya darinya. Saudaraku, apa yang kita dapatkan saat ini adalah buah pilihan yang kita buat di masa lalu. Apa yang kita pilih hari ini adalah yang akan kita dapat di masa depan. Allah Azza wa Jalla berfirman. 70. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hajj 70, 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am 59. Saudaraku, sudah sepatutnya lah kita mengimani bahwa kehendak Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu baik yang besar maupun kecil, yang nyata dan tersembunyi. Ciptaan Allah Azza wa Jalla mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk beserta sifat-sifatnya. Perkataan dan perbuatan makhluk pun termasuk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman. 62, 63. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Kepunyaannya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar 62-63, 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surat As-Saffat 96. Saudaraku, beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat. Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Dalil dari syariat, Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang kehendak makhluk. 39. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Quran Surah An-Naba 39, 223. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah 223. Adapun tentang kemampuan makhluk Allah Azza wa Jalla menjelaskan. 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Tagabun 16, 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Sedangkan realita yang ada menunjukkan bahwa setiap manusia mengetahui bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan memilih. Dengan kehendak dan kemampuannya, dia melakukan atau memilih meninggalkan sesuatu. Ia juga bisa membedakan antara sesuatu yang terjadi dengan kehendaknya. Namun, kehendak maupun kemampuan makhluk itu terjadi dengan kehendak dan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman. 28, 29. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat At-Takwir 28-29. Dan karena semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla maka tidak ada satupun dari miliknya itu yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki olehnya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman. Syukurilah kenikmatan Allah atas kalian jika kalian hanya beribadah kepadanya. Quran Surat An-Nahl 114. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah kepadamu dengan baik.
Allah Azza wa Jalla berfirman, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran 103. Maksudnya adalah pilihan kita berpegang teguh dan berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan ibadah, akhlak, akidah, maupun muamalah, serta mengedepankan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah daripada ajaran lain apapun bentuk ajarannya. Larangan bercerai-berai dari ayat dan hadits tadi menuntut kita untuk bersatu dan bersepakat di atas garis bawah Al-Haq, garis bawah Al-Quran, dan As-Sunnah sebagaimana yang ditegakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan mengembalikan pilihan setiap perselisihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan orang yang mengikuti jejak mereka. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri pemegang kekuasaan dan alim ulama, di antara kalian. Jika kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran, dan Rasul As-Sunnah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa 59. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mendasarkan setiap pilihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk meraih ridhanya.